Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pemikiran filosofis tentang motivasi dalam pembelajaran dan metode pendidikan Islam. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bu Lela Sari SAG MPD. Dan kami di sini ada dua anggota, yaitu Anissa Latifah dan Afra Kaila. Langsung saja ke materinya, yaitu pengertian motivasi menurut Al-Quran. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengandung makna motivasi yang sangat kuat agar manusia giat menuntut ilmu. Salah satunya Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun anna al-laili sajidahu wa qaimai yazzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil lazina yalamuna wal lazina la yalamun innama yatazakkarul ulul albab, yang artinya apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan sujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat, yang dapat menerima pelajaran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Keduanya tidak sama. Terlepas dari substansi ilmu, pengetahuan yang terpenting adalah antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh jelas tidak sama. Seperti halnya antara orang buta dan orang yang melihat, kegelapan dan cahaya, orang yang hidup dan mati, manusia dan hewan, serta antara penghuni surga dan penghuni neraka. Pemikiran para filosof tentang motivasi dalam pembelajaran itu ada 3 bagian, yaitu 1. Plato, yaitu filsuf Yunani kuno yang terkenal membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian utama. 1. Logos dalam kurung akal, yang kedua timos atau semangat, epitimia dalam kurung nafsu. Yang kedua ini Aristoteles memperkenalkan konsep telos dalam karyanya Nicomachean Ethics yang mengacu pada tujuan akhir. Yang ketiga Immanuel Kant memiliki pandangan yang unik tentang motivasi dalam pembelajaran yang berkaitan erat dengan konsep kewajiban moral dan perkembangan karakter. Ciri atau karakteristik metode pendidikan Islami menurut Al-Rashidin. Yang pertama, penerapan dan pengembangannya didasarkan pada nilai-nilai Islam. Yang kedua, berorientasi pada penegakan al-akhlak al-karimah. Yang ketiga, keseimbangan antara teori praktik. Yang keempat, itu menekankan nilai-nilai keteladanan atau mencontoh Rasul. Yang kelima, menekankan kebebasan berkreasi dan mengambil prakarsa. Yang keenam, mengedepankan dialog kreatif atau hikmah, pengajaran, dan argumentasi. Yang ketujuh, mempermudah proses pembelajaran. Metode pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Dalam kajian filsafat pendidikan Islam, metode pendidikan Islam tentunya secara umum bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami dan menalar pelajaran yang diberikan oleh seorang pendidik. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Al-Syaibani 1979 sampai 585, tokoh dalam bidang filsafat pendidikan Islam, yang mengemukakan tujuan metode pendidikan Islam. Tujuan metode pendidikan Islam menurut Al-Syaibani yaitu yang pertama, membiasakan pelajar menghafal, memahami, berpikir sehat, dan lain-lain. Yang kedua, menciptakan suasana yang sesuai dengan bagi pengajaran yang berlaku, sifat percaya mempercayai. Yang kedua ini memudahkan proses pengajaran itu
bagi pelajar dan membuatnya mencapai sebanyak mungkin tujuan yang diinginkan. Yang kedua ini menolong pelajar untuk mengembangkan pengetahuan. Kesimpulannya yaitu motivasi dalam pembelajaran adalah fondasi bagi kesuksesan pendidikan. Dengan memahami akar filosofis motivasi dalam Islam, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan menghasilkan generasi yang unggul. Segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.